datangnya dari hamba Allah di Pekalongan Ustaz. Pertanyaannya adalah semoga Habib dan seluruh Trivi Al-Fatarim mudah-mudahan diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang selalu menuntut haknya kepada suami tetapi si istri tidak memberikan haknya kepada suami? Bagaimana sikap suami yang terbaik ketika menghadapi istri seperti ini, katanya Ustaz? Apakah tetap memberikan haknya terus kepada si istri dengan niatan karena Allah tanpa mengharapkan hak kita akan dibalas oleh si istri, atau bagaimana Ustaz? Mohon bimbingannya. Tidak mungkin keluarga itu bisa harmonis ya, kecuali setiap pasangan itu tidak menuntut haknya, tapi memberikan kewajiban dan lebih daripada kewajibannya. Maka disitulah kata Guru Mulia Habib Ali Masyhur akan terjalin keharmonisan. Karena kenyataannya tidak ada yang hanya memberikan haknya, atau tidak ada yang hanya memberikan kewajibannya. Seorang suami memberikan kepada istrinya lebih dari kewajibannya. Kewajibannya apa sih? Ngasih makan seadanya, 1 mud wan nisif. Kalau dia kaya, 7 on ditambah setengah, berapa itu? 1 kilo beras sehari dengan lauk seadanya. Gak wajib itu perhiasan, anting-anting, kalung, gelang, sepatu. Yang baju 1 tahun 2 kali yang layak. Tapi kenyataannya apa yang diberikan suami? Lebih dari itu, ya kan? Lebih dari itu. Demikian juga istri telah memberikan kepada suami di atas kewajibannya. Apa kewajiban istri? Taat, gak boleh keluar rumah, gak keluar. Melayani suami di kamar, hanya itu. Tapi apa yang dilakukan istri? Memasakkan untuk suami, merawat anak suami, mencucikan baju suami, dan seterusnya. Inilah keharmonisan keluarga itu. Naam. Jika Anda mendapatkan istri yang seperti yang Anda katakan tadi itu, selalu menuntut dan menuntut dan menuntut, Anda hendaknya sabar, ya, dan itu pahala besar. Berapa banyak suami yang diangkat derajatnya oleh Allah karena sabar atas gangguan istri. Kata sampai ada kisah wali besar Syekh Abdurrahman Bajal Haban, seorang wali besar yang diangkat derajatnya karena gangguan istrinya. Subhanallah. Tapi dengan catatan, tidak ada hubungannya dengan syariat Nabi Muhammad. Jika si istri melanggar syariat Nabi, membuka aurat, berhubungan dengan lelaki keluar di sana, lah, ini berarti bukan berarti Anda sabar. Kalau Anda sabar dalam hal ini, maka Anda jelek. Anda perlu tegas dalam hal ini. Anda perlu tegas. Tapi ketika hubungan makan, minum, dan seterusnya, Anda bisa sabar. Anda bisa sabar. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita perempuan-perempuan yang salehah. Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang kayak kita ceritakan, beliau tidak mampu dengan gangguan istrinya sampai beliau itu keluar dari rumahnya, minggat, nggak mampu dah, dia omelin terus, sehingga dia berjalan menemukan satu goa. Dia masuk ke goa itu. Ditemukan di dalam goa ada 2 orang yang lagi ibadah. Satu sama lain tidak saling kenal, sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kerja lain. Khalas, karena dia orang yang ahli ibadah, melihat orang-orang semacam itu dia bahagia. Kalau khalas, saya akan habiskan waktu saya dengan mereka, ikut ibadah deh. Gak kumpul, gak pulang lagi ke rumah si cerewet itu. Ada. Dia bingung gimana cara makannya orang-orang ini. Subhanallah, ketika makan, satu berdoa, yang lain amin. Turunlah makanan.
Yang biasanya 2, sekarang 3. Syekh Abdurrahman Jabat Jalhaban dapat. Masya Allah, makan. Kemudian ibadah lagi, enggak saling bicara, enggak saling kenal. Konsentrasi ibadah. Ketika waktu makan berikutnya, yang satunya berdoa, turun dari Allah 3 makanan. Giliran makanan, waktu makan yang ketiga, maka kedua orang ini menyuruh Syekh Abdurrahman Jalhaban, ayo giliran kamu sekarang yang minta, bergantian kita. Kalau saya orang awam, nggak seperti kamu. Kamu minta dikabulkan sama Allah, nggak bisa. Selama kamu di goa bersama kita, kamu harus meminta. Dia tanya, kamu minta sama Allah makanan ini caranya gimana? Mau ditiru? Oh, saya tawasul dengan satu wali besar. Oh, siapa dia? Saya mau ikut tawasul. Ada wali besar, Syekh Abdurrahman Jalhaban. Hah? Dirinya? Ajib. Dia wali besar? Dia wali besar? Kalau iya. Apa yang membuat dia jadi wali besar? Kalau karena sabar atas gangguan istrinya. Ajib. Jadi omelannya si istri ini membuat saya naik derajat. Kalau khalas. Setelah itu dia pulang, kalau gitu saya sabar aja deh sama dia. Karena manfaatnya juga besar. Walakullah, selama tidak ada hubungannya dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.